tidak ditahannya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama 3,5 jam masih menjadi polemik yang hangat di berbagai media, baik media sosial maupun media-media mainstream. Ada berbagai dugaan yang menyeruak karena ini di luar kebiasaan ya, seperti disampaikan dalam video sebelumnya, ini kan agak tidak lazim gitu. Terlebih selama ini ketika statusnya sudah tersangka, kemudian ada upaya untuk tidak kooperatif dan sebagainya, itu KPK biasanya langsung melakukan penahanan setelah diperiksa sebagai tersangka. Apalagi Hasto kan menyandang dua tersangka ya. Pertama, kasus penyuapan terhadap komisioner KPU periode sebelumnya, Wahyu Setiawan, dan sangkaan melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Spekulasi terus berkembang sampai-sampai KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika mengatakan bahwa tepatnya mengklarifikasi bahwa tidak ditahannya Hasto bukan karena ada deal politik, tidak ada intervensi politik, dan KPK steril dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak ditahannya Hasto murni karena kebutuhan penyidik. Saat ini penyidik merasa belum saatnya untuk menahan Hasto. Sebab masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa, termasuk dari kader PDIP ya, Saifullah Bahri. Itu alasan KPK. Tessa Mahardika juga mengatakan bahwa KPK sebenarnya ingin segera membawa kasus ini ke pengadilan supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kita menghargai pendapat KPK, menghargai klarifikasi yang dilakukan. Tapi tetap saja kita sedikit meragukan bahwa itu murni keputusan penyidik. Bukan karena kita ingin Hasto ditahan, bukan, bahkan kita meyakini penetapan tersangka Hasto itu kental dengan muatan politik. Karena kalau Hasto mau jadi tersangka itu di tahun 2020, 2021, bukan sekarang, bukan bertepatan dengan pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo sekaligus mantan kader PDIP. Bukan setelah Jokowi dipecat dari PDIP kemudian tersangka, karena waktunya sangat berdekatan sehingga wajar saja kita kemudian waksangka lah, sakwa sangka atau mencurigai lah ada hal-hal di luar kepentingan penegakan hukum dalam penetapan tersangka terhadap Hasto. Nah, apakah andai kita berandai-andai tidak ditahannya Hasto itu murni karena ada intervensi dari kekuatan politik di luar. Seperti apa kekuatan politik itu? Tentu dari mereka yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Isyarat yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di saat orasi politik di HUT PDIP kemarin tanggal 10 Januari itu kan dapat ditafsirkan gitu, sebagai kode keras kepada Presiden Prabowo. Wajar jika Presiden Prabowo kemudian menyambut
kode itu yang kemudian diwujudkan gitu, dugaan ini ya, diwujudkan dalam bentuk cawe-cawe lah, bahasa yang umum kita gunakan, cawe-cawe. Jadi dugaan Presiden Prabowo ikut cawe-cawe untuk merespon seruan Megawati itu wajar-wajar saja. Megawati mengatakan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi garis keras. PDIP tetap akan di luar pemerintahan, tetapi tidak berlaku sebagai oposisi garis keras. Pengertian oposisi garis keras di sini kan, ya saya sendiri tidak menggunakan diksi semacam itu ya, oposisi garis keras dan sebagainya. Oposisi ya oposisi. Oposisi adalah kekuatan politik di luar pemerintahan yang sedang berkuasa, itu oposisi. Dalam konteks kenegaraan, dalam konteks politik. Jadi ketika Megawati mengirim sinyal bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi keras dan bahkan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto, wajar jika kemudian istana menangkap itu sebagai sinyal positif. Seperti kita ketahui kan sejak awal, sejak Presiden, bahkan sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden ya, setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka, itu upaya untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati itu kan sangat masif. Di samping upaya untuk menemukan Megawati dengan Jokowi. Bahkan beberapa pihak pernah mengatakan sudah deal waktunya, sudah deal tempatnya, wartawan sudah menunggu di suatu tempat, baik di Kertanegara maupun di Kebagusan sana, kediaman Prabowo dan kediaman Megawati. Tapi ternyata kan tidak. Bahkan dalam menyusun kabinet, itu Prabowo kemudian memasukkan orang-orang yang merupakan mantan kader PDIP yang dalam tanda petik membalelo dari kebijakan PDIP di Pilpres 2024. Ya kan? Mereka tidak mau mendukung calon yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD, namun memilih mendukung calon Prabowo Gibran yang justru didukung oleh Jokowi kan, yang saat itu masih menjabat sebagai presiden. Jadi banyak kader PDIP yang kemudian masuk ke pemerintahan, seperti Budiman Sujatmiko yang keluar dari PDIP untuk mendukung Prabowo kan. Kemudian ada Marwar Sirait, ada juga yang kemarin bersuara keras, Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur kan. Mereka kemudian berada di luar PDIP, namun kemudian Prabowo merekrutnya menjadi anggota kabinet. Jangan lupa ada juga Veronica Tan, meskipun tidak terhubung secara langsung dengan PDIP, namun kan Veronica mantan istrinya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat ini Ahok menjadi petinggi di PDIP. Dengan menarik mantan istrinya itu juga pasti ada sesuatu lah gitu kan yang ingin disampaikan oleh timnya Prabowo ini. Ya kalau secara kemampuan kita mengakui Veronica Tan salah seorang calon politisi yang potensial, bagus secara pemikirannya bagus, sikapnya juga humble, jadi memang cocok menjadi politisi. Tetapi kan banyak juga tokoh-tokoh yang setara itu, bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi pemilihan Veronica Tan kita menduga gitu kan, ada unsur lain di samping faktor kemampuan tadi. Sama lah dengan ketika sekarang ribut kan Rudy Valinka gitu, Rudi Sutanto gitu, yang oleh netizen diyakini sebagai
Rudy Valinka, pemilik akun Kurawa kan, yang dikenal sebagai pendengungnya Jokowi, daihatnya Jokowi, dengan ujaran-ujaran yang sering kontroversi. Salah satunya ya tentang minta kepada MUI agar puasa diganti dengan bayar denda pada saat COVID kemarin. Kembali ke soal Megawati dengan Prabowo. Jika benar tidak ditanya Hasto karena ada deal politik antara Megawati dengan Prabowo, itu sesuatu. Itu cukup mengejutkan. Karena selama ini kan PDIP gitu, kita melihatnya dari narasi-narasi yang dibangun ya, dari komentar-komentar para kadernya, itu menganggap bahwa Prabowo masih dalam pengaruh Jokowi. Sehingga PDIP enggan untuk bekerja sama dengan Prabowo dalam pemerintahan Prabowo karena masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Dan terbukti memang itu bukan hanya asumsi ya, karena banyak orang-orang Jokowi, mantan anggota kabinetnya maupun para relawannya yang kemudian duduk di kabinet, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi seperti Rudy Valinka itu, Rudy Sutanto menjadi tenaga ahli kan, staf ahli di Kementerian Informasi dan Digital yang dilantik oleh Mutia Hafid yang sang menterinya. Jadi banyak seperti itu. Jadi susah menafikan juga bahwa nggak ada tuh Prabowo terbebas dari pengaruh Jokowi. Misalkan pendukungnya mengatakan begitu, ya kita kan ya tertawa saja gitu loh. Absurd gitu, sesuatu yang sementara kita melihat begitu banyak. Bahkan sebelum keluar negeri, kunjungan Presiden Prabowo pertama ke luar negeri itu kan ke Solo dulu. Kalau bahasa siriknya kita itu bahasa menggunakan bahasa sirik itu kan, ngapain Presiden sowan ke Solo gitu kan, gitu. Jadi itu yang menjadi ganjalan ketika PDIP belum mau membangun kerjasama politik dengan Presiden Prabowo. Nah, ketika sekarang katakanlah sudah ada deal gitu kan, berasumsi bahwa sudah ada deal antara kubu PDIP dengan Prabowo karena masing-masing punya kepentingan kan. PDIP selain kepentingan Hasto juga ada kepentingan lain, misalkan menjelang Kongres di 2025 kan, April 2025 PDIP kan akan menyelenggarakan Kongres. Seperti kita ketahui banyak Kongres yang atau Munas ya, beda-beda partai beda nama, ada Musyawarah Nasional, ada Kongres, ada itu kan. Setelah Kongres itu kan kemudian ada struktur kepengurusan baru yang harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum. Nah di sini pemerintah kemudian punya kesempatan untuk cawe-cawe. Manakala kemudian Kongres itu pecah, dan pada saat bersamaan ada Kongres tandingan yang diinisiasi atau digerakkan oleh kader-kader mantan kader PDIP dengan dukungan dana yang tak terhingga, mungkin saja terjadi kan Kongres tandingan, sehingga kemudian mereka juga membentuk kepengurusan yang baru gitu, ketua umumnya siapa, kemudian ini baru. Kita Kongres PDIP Megawati juga membentuk kepengurusan baru dan sama-sama diajukan kepada Kementerian Hukum. Kasus ini terjadi pada saat di Demokrat, di PKB juga pernah ngalamin. Jadi sering terjadi seperti itu. Nah, pemerintah tuh bisa menggunakan tangannya tuh di situ untuk mengintervensi partai politik. Jika dianggap tidak sejalan dengan visi misi pemerintah, tidak sejalan dengan keinginan penguasa, itu bisa saja yang disahkan kepengurusan pihak yang tandingan. Nah, PDIP punya kepentingan agar Kongres April nanti berjalan lancar dan kepengurusan yang terbentuk itu disahkan oleh Kementerian Hukum. Tidak disandera, tidak digantung, apalagi diterima yang pihak lain.
andai terjadi kongres tandingan. Karena nuansa untuk terjadinya kongres tandingan itu sangat kental lah. Kita bisa merasakan munculnya spanduk-spanduk bahwa PDIP partai perorangan, PDIP ilegal, kemudian terjadinya berbagai isu di dalam tubuh PDIP, itu kan faktor-faktor yang punya potensi untuk menciptakan kongres tandingan nanti. Belum lagi kan kita ketahui banyak ya, saya katakan banyak kader-kader potensial di tubuh PDIP yang pro kepada Jokowi. Setelah Jokowi, Gibran dan Bobi dipecat tanggal berapa kemarin, 17 Desember ya 2024, itu bukannya berkurang, justru kelihatannya semakin banyak gitu. Pemecatan itu kan seperti politik apa namanya, sebenarnya PDIP nggak perlu memecat sih, nggak ada masalah kan, toh udah pada mengembalikan kartu anggota ya, kecuali Jokowi. Gibran sudah mengembalikan kartu anggota, Bobi juga sudah katanya. Nah, andai pun tidak dipecat tuh nggak ada masalah sebenarnya, tapi kenapa dipecat, pakai di publish secara luas, itu kan dalam rangka untuk gebiah gitu, menggebiah, menepuk gitu, menepuk semak, supaya muncul gitu orang-orang yang memang sudah tidak sejalan dengan garis partai, tapi saat ini masih berada di dalam partai, itu muncul gitu. Ada beberapa orang yang ditengarai seperti itu kan. Salah satu yang kenceng ditengarai itu kan Bambang Pacul ya, Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Itu salah satu tokoh PDIP yang dicurigai gitu, tidak akan sejalan dengan garis partai jika kemudian berhadapan dengan Jokowi. Jadi ada beberapa hal yang memang dapat kita jadikan pijakan untuk membangun opini kita, bukan asal-asalan gitu. Jadi ada beberapa peristiwa, ada beberapa keputusan, ada beberapa momen yang memang akhirnya kita berpikir, oh memang seperti itu. Dan terbukti kan beberapa kali kita berasumsi itu, ya jadi terbukti. Nah, jika terjadi deal antara Prabowo dengan Megawati, apa kira-kira yang didapat baik Prabowo maupun Megawati? Megawati tentu akan merasa tenang karena partainya akan aman dari guncangan dari luar, dari eksternal dan internal juga. Setelah kongres, penetapan kepengurusan kan berlaku 5 tahun tuh, aman lah 5 tahun sampai 2029 itu masih aman. Yang kedua, mungkin saja terjadi pergantian sekjen ya. Hasto akan diganti, meskipun mungkin tidak ditahan sampai kongres, proses hukum masih berjalan. Karena kan Tessa Mahardika, juru bicara KPK, mengatakan bahwa proses penyidikan tetap akan berjalan meskipun Hasto melalui kuasa hukumnya sempat meminta agar prosesnya dihentikan dulu sampai tahapan peradilan di pra peradilan yang diajukan Hasto itu berkekuatan hukum, itu ada putusan. Tapi KPK kan menolak. Artinya bisa saja dalam 1 bulan ke depan atau 1-2 bulan ke depan Hasto akan diperiksa kembali dan ditahan. Andai itu tadi deal-dealnya kemudian tidak jadi. Nah, ada kepentingan-kepentingan seperti itu di PDIP. Tapi tetap aja PDIP tidak akan mengirim kadernya secara resmi untuk masuk dalam kabinet Prabowo. Hal yang saya jamin tidak akan terjadi gitu. Selama
di dalam tubuh kabinet Jokowi Prabowo itu masih ada orang-orang Jokowi. Kalau sekedar mantan kader mungkin masih bisa dipahami, tapi dugaan masih adanya ini oleh PDIP, dugaan oleh PDIP masih adanya kekuatan Jokowi di dalam kabinet Prabowo itu yang menjadi barrier, menjadi tembok penghalang paling berat. Sementara bagi Prabowo, jika deal dengan Megawati dengan PDIP itu akan memberi keuntungan luar biasa. Artinya tidak akan ada lagi yang mengganggu program kerjanya ke depan. Penyusunan APBN di DPR jauh lebih cepat. Kemudian pembentukan undang-undang baru yang diinginkan, baik perubahan maupun membuat undang-undang baru ya, itu jauh lebih mulus gitu. Ini kan dilakukan oleh Jokowi juga kan, ketika dia sudah merangkul semua kekuatan politik dan mengunci oposisi dengan berbagai dugaan kasus hukum, maka semuanya lancar-lancar seperti jalan tol yang dibangun Jokowi kan, lancar semuanya. Apapun yang dikehendaki Jokowi jadi, bahkan dalam satu malam. Begitu. Nah, Prabowo diuntungkan hal seperti itu. Anda bisa merangkul PDIP karena kan PDIP kekuatan yang cukup besar kan di parlemen kan. Ada 110 kan anggota DPR, belum lagi anggota DPRD di berbagai daerah yang semuanya menurut Adian Apitupulu mencapai 3.000, belum lagi kepala daerah, sekitar 300-an kepala daerah. Itu semua menjadi masuk ke dalam gerbong Prabowo gitu. Dalam konteks kebijakannya, ada tidak ada lagi kebijakan yang berbeda dengan kebijakan Prabowo. Kepala-kepala daerah PDIP di daerah di bawah tetap akan patuh kepada kebijakan di pusat. Itu keuntungan-keuntungan yang besar. Di luar itu ada keuntungan lain. Ketika dua kekuatan dipegang, karena ada prinsip, ya kan, lawanmu adalah temanku. Gitu. Ada prinsip seperti itu kan. Maka ketika Prabowo bisa megang Megawati, itu bisa menjadi kekuatan tawar, bargaining position, berhadapan dengan Jokowi. Ketika Jokowi memaksakan, ini jika benar ada kekuatan besar ya, pengaruh besar di Jokowi, jika benar begitu, maka masuknya PDIP bisa menjadi kekuatan bagi Prabowo ketika berhadapan dengan Jokowi. Ketika Jokowi menginginkan sesuatu dan Prabowo ingin menolaknya, maka Prabowo bisa menggunakan tangan PDIP. Ini dulu yang juga dipakai oleh Jokowi. Ya, Prabowo kan banyak belajar dari Jokowi juga. Jokowi dulu tuh waktu pertama kali berbeda jalan atau berbeda keinginan dengan Megawati itu kan pada saat pengangkatan Kapolri. Jadi waktu itu sempat ribut dan Jokowi dengan mungkin taktik gitu, dengan taktik yang jitu itu kemudian merapat ke Hambalang, ke rumah Prabowo, datang ke rumah Prabowo naik kuda dan sebagainya. Itu kemudian mendapat dukungan penuh dari Gerindra, mendapat dukungan penuh dari mantan rivalnya di Pilpres 2014. Itu awal-awal terjadi ketegangan Jokowi dengan PDIP. Jokowi kemudian menarik Gerindra, mantan rivalnya, yang kemudian mendukung. Bertarung lagi di 2019, tapi kemudian justru ditarik lebih dalam, dijadikanlah Prabowo sebagai menteri. Mestinya Megawati sudah membaca sebenarnya gerakan itu, harusnya dibaca sebagai politisi ulung. Megawati mestinya membaca gerakan itu dia ketika Jokowi mulai menggandeng lawan. Tapi mungkin kepintaran Jokowi, pinternya Jokowi dalam memoles kebijakan, dalam memoles citra, sehingga Megawati pun terlena. Akhirnya menjadi
bumerang ketika baik Jokowi menjadi kekuatan yang luar biasa bagi PDIP gitu, karena mampu mengobrak-abrik Jawa Tengah misalnya. Itu luar biasa. Nanti kita akan bahas apa yang akan terjadi setelah Jokowi keluar dari PDIP, karena kan kebanyakan tokoh yang keluar dari PDIP itu nyungsep. Ada Eros Jarot, ada Dimyati Hartono, ada Roy B. Janis, Laksamana Soekardi. Nah, apakah kader-kader sekarang yang keluar dari kandang banteng termasuk Jokowi kemudian juga akan nyungsep secara politik, secara pengaruh, secara elektabilitas? Apakah juga akan nyungsep? Nanti kita akan bahas secara. Jadi begitu teman-teman, kemungkinan deal politik antara Megawati dengan Prabowo yang kemudian berujung pada belum ditanya Hasto oleh KPK. Ini hanya persepsi kita, hanya dugaan kita yang didasarkan pada beberapa hal seperti disebutkan di atas, seperti sudah kita uraikan. Artinya bukan asal jeplak, bukan asal ngomong, tetapi ada dasar hal-hal yang menguatkan dugaan atau sinyalemen ke arah itu. Karena keduanya Megawati maupun Prabowo punya kepentingan. Jika Prabowo menggunakan cara Jokowi, maka kasus Hasto akan digantung yang kelak akan digunakan untuk menekan PDIP pada momen-momen tertentu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa kasus, meskipun tidak terang-terangan dibantah dan sebagainya, tapi kan kita melihat apa yang terjadi di baliknya kan, dari gestur, dari pembicaraan di belakang layar. Saya tidak pernah minta 3 periode, bahkan saya sudah menolak dari awal. Itu kan omongan Pak Jokowi. Tapi kan kita melihat orang-orang di sekitarnya justru sangat gencar melakukan itu dan tidak ada sanksi apapun. Kan kalau kita menolak, merasa saya ditampar gitu oleh teman saya, kalau apalagi oleh anak buah saya, merasa ditampar dengan sebuah pernyataan yang tidak saya setuju, pasti saya sanksi anak buah itu kan. Ini malah diberi posisi-posisi penting. Jadi ya gimana saya mau percaya gitu bahwa apa yang disampaikan, apa yang diomongkan itu benar-benar seperti itu gitu. Jangan-jangan apa yang diomongkan itu kebalikan dari kenyataan, dari fakta. Oke, demikian teman-teman, sebelum melantur kemana-mana, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam obrolan selanjutnya pada tema-tema yang lebih seru, lebih hangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.